Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar untuk siang hari ini. Dengar, Pak. Ya, yang sudah masuk di kelas besar untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah kelas besar perpindahan kalor dan massa. Ya, dari data yang masuk ke virtual ya, Meet Google ada 28 peserta. Kemudian karena sudah banyak yang masuk, untuk menghemat waktu, saya akan coba masuk ke tampilan slide PowerPoint-nya. Untuk share screen-nya sudah bisa terlihat dengan jelas. Lihat, Pak. Ya, jadi di bagian ini atau di siang hari ini kita menceritakan ulang ya secara sekilas untuk mengingat lagi. Untuk perpindahan panas secara konduksi itu dipengaruhi yang namanya ada pengaruh konduktivitas termal. Jadi termal ini memberikan pengaruh terhadap seberapa cepat proses panas tersebut dipindahkan. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi, hal-hal apa yang berpengaruh itu ya utamanya adalah karena perpindahan panas secara konduksi, berarti yang mempengaruhi adalah material apa yang digunakan sebagai media untuk mentransfer atau memindahkan panas tersebut. Nah, di grafik ini atau di tampilan ini ya ini umumnya yang standar ya atau sudah ada di buku e-book, nanti bisa dilihat berbagai macam material, baik itu material solid, padat maupun material yang lain. Nanti bisa diketahui berapa nilai thermal conductivity-nya. Ya, untuk perpindahan panas konduksi pada bidang datar atau yang biasa dikenal dengan plat datar. Yang pertama, perpindahan panas konduksi pada satu bidang datar, itu kalau diilustrasikan sederhananya, mengingat lagi, panas yang berpindah itu atau panas yang dialirkan adalah nilai Q, nilai kalor yang dipindahkan melalui media rambat. Media rambatnya itu bisa berbentuk plat atau berbentuk silinder atau berbentuk yang lain. Tetapi pada bagian ini diceritakan mudahnya untuk memahami ilustrasi tersebut kita tampilkan dalam bentuk plat datar ya, bidang plat datar. Jadi Q atau temperatur di sini lebih tinggi nilai T-nya, nilai temperaturnya. Kemudian temperatur tersebut akan berpindah. Yang berpindah adalah nilai Q atau nilai kalornya. Jadi kalor ini akan berpindah dari bagian atas ke bagian bawah. Artinya sama seperti membayangkan aliran fluida atau fluid mekanik ya. Jadi panas akan berpindah jika ada perbedaan temperatur. Sama juga dengan fluid mekanik atau di mekanika fluida, aliran fluida akan berpindah karena ada perbedaan tekanan. Jadi ada bagian tekanannya yang lebih besar, kemudian ada bagian sisi lain tekanannya lebih rendah. Sehingga
bisa fluida tersebut mengalir. Nah, analogi seperti itu juga sama dengan temperatur dengan panas. Jadi panas akan berpindah jika ada perbedaan temperatur di sisi yang lain. Hukum Fourier atau teori Fourier itu ya menceritakan yang pertama nilai K memberikan opsi atau pengaruh yang sangat penting, yang sangat besar ketika panas itu akan dipindahkan. Jadi karena faktor K-nya, nilai thermal conductivity itu adalah faktor pengali, faktor pengalinya, jadi semakin besar nilai faktor K-nya atau faktor pengalinya, maka nilai Q-nya atau nilai panas yang dipindahkan juga akan semakin tinggi. Lalu luas permukaan. Jadi kalau luas permukaan di bagian ini dengan ininya terlalu semakin lebar atau semakin kecil, itu akan memberikan pengaruh juga terhadap hasil akhir dinilai nilai Q yang dipindahkan. Nah, untuk laju perpindahan panas dituliskan Q itu adalah sama saja dengan aliran temperatur. Kalau di fluid mekanik ya berarti aliran fluidanya. Perbedaan tekanan kalau di sini adalah perbedaan nilai T-nya, nilai T1 dengan T2 berbeda temperaturnya sehingga bisa memindahkan nilai aliran temperatur tersebut atau nilai kalor tersebut mengalami perpindahan. Hal yang menjadi utama ketika nilai tersebut sudah diketahui, lalu ada namanya hambatan. Hambatan ini pertama kali dipengaruhi oleh konduktivitas thermal. Jadi semakin kecil nilai conductivity thermal yang dimiliki oleh material ini, kalau misalnya material ini yang berbentuk plat datar ya, plat datar itu nilainya kecil, nilai K-nya, maka resistensi atau resisten yang di hambatan ya, hambatan temperatur atau laju aliran temperatur juga akan semakin rendah ketika dia berpindah dari sisi satu ke sisi berikutnya. Lalu ketebalan itu adalah nilai ini delta X-nya. Jadi kalau semakin ininya semakin lebar atau semakin tebal dengan delta X-nya kondisinya yang tipis, itu akan memberikan pengaruh berbeda terhadap resisten atau hambatan yang diberikan. Semakin tebal nilai R-nya, semakin tebal nilai delta X ya, nilai delta X, maka nilai resistennya akan semakin tinggi hambatannya. Ya bisa dibayangkan sederhananya kalau misalnya ini dengan kondisi yang tebal, dengan kondisi yang setengah atau seperempatnya, maka panas yang akan dipindahkan atau yang bergerak juga sedikit ya, aliran temperatur yang hilang atau aliran temperatur yang tidak dipindahkan. Tetapi kalau misalnya semakin panjang ininya ketebalannya, maka dia akan semakin jauh. Jadi terus, dan bahkan bisa saja misalkan kalau ini direpresentasikan dalam bentuk angka, misalkan di sini 100 derajat Celcius, tapi karena ini terlalu tebal, bisa saja di sisi ujungnya itu temperaturnya sudah 0 derajat atau habis ya panas yang dialirkan. Nah, hal itulah yang dimaksud dengan ketebalan, tebal bahan atau delta X, lalu luas permukaan. Nah, luas permukaan ini melihatnya dari sisi samping ya, dari sisi samping sebelah kiri, nanti bisa dihitung berapa luas permukaan plat bidang datar tersebut. Jadi kalau luas, panjang dikali lebar.
Kalau misalnya berbentuk yang lain, ya tinggal dihitung berapa luas permukaan tersebut. Nah, ini adalah nilai R-nya, nilai tahanan, resistannya. Kemudian analognya, ya panas itu ya analoginya sama dengan aliran listrik atau flow yang mengalir di listrik, karena secara sederhananya media yang bisa dilalui oleh listrik umumnya panas juga bisa merambat melalui media tersebut karena ada kondisi konduktor ya, atau bahan yang bisa menghantarkan aliran panas tersebut. Kemudian bahan tersebut bisa menghantarkan aliran panas, juga bisa menghantarkan aliran listrik. Nah, analogi ini sama dengan teori umum ya, yang sudah lama sekali dikenal dengan teori hukum Ohm atau hukum teori Ohm. Aliran berbanding dengan nilai potensial berbanding dengan R-nya. R itu adalah tahanan. Jadi kalau di listrik ini nilai resistannya, kemudian ini adalah I-nya, dan ini adalah tegangannya. Jadi kalau dituliskan ini adalah arus, kemudian ini adalah V itu adalah tegangan, simbol di listrik. Tahanan itu adalah R, jadi I sama dengan V dibagi dengan R, potensial dibagi dengan hambatan. Atau yang ditulisnya ya IV per R, tegangan berbanding dengan tahanan. Ekuivalennya disimbolkan dengan tulisan ini, ada notasi ini ya, ekuivalensi. Ekuivalensi itu artinya tidak dikatakan sama persis ya, sama seperti 2 ditambah 3 itu ya tidak bisa misalnya sama dengan 5, tapi hampir mendekati. Jadi bisa saja nanti hasilnya 4,8 itu ekuivalensi dengan nilai 5, atau misalnya nanti pada saat perhitungan 5,1 ekuivalensi dengan 5. Jadi tidak sama persis, tapi mendekati kondisi nilai Q-nya kalau dianalogikan secara aliran listrik. Nah, ini merupakan ilustrasi hubungan antara teori listrik ya, analogi listrik, dengan yang satunya lagi adalah hukum Fourier untuk perpindahan panas secara konduksi. Untuk perpindahan panas secara konduksi dituliskan dengan persamaan yang ini. Jadi ada pengaruh ketebalan delta T, bukan ketebalan ya, selisih temperatur, delta X ketebalan, K itu adalah thermal conductivity, A ini adalah luas permukaan. Jadi nilai R itu sebanding dengan ini, delta X per K dikali A, kemudian V ini adalah selisih atau beda temperatur atau perbedaan temperatur. Bila aliran panas dinyatakan dengan analog tersebut, dengan analogi listrik tersebut, menjadi, kalau dituliskan ilustrasinya, jadi ada 2 rangkaian, ada rangkaian sederhananya seperti ini, ada T1, T2. Jadi ada temperatur 1 dan temperatur 2, nanti hubungannya dengan nilai delta ini. Jadi ada temperatur yang lebih tinggi. Jadi kalau ada di sini temperaturnya harus lebih tinggi dari temperatur T2. Jadi ini 100 derajat Celcius. Nanti berarti nilai tersebut misalkan di sini 80 derajat Celcius. Nah, T1 dengan T2 perbedaan temperatur. Jadi kalau dituliskan T1 lebih besar dari T2, sehingga nilai Q, nilai kalor ini bisa mengalir atau bisa berpindah. Tapi kalau misalnya temperaturnya T1 100 derajat Celcius, kemudian T2 100 derajat Celcius, ya Q-nya atau nilai kalornya tidak bisa mengalir sehingga sudah mencapai kesetimbangan energi. Nah, itu yang
tidak terjadinya perpindahan kalor ya. Nah, di bagian ini ada nilai R. R itu ya ininya delta X per K dikali A. Jadi pengaruh dari ketebalan itu memberikan pengaruh, kemudian K itu memberikan pengaruh thermal conductivity, lalu luas permukaan yang dilalui oleh panas tersebut. Inilah nilai resisten yang diterima ketika aliran tersebut mengalir atau berpindah secara perpindahan panas secara konduksi. Lalu kalau dilanjutkan persamaan tersebut, Q sama dengan delta T. Delta T ini adalah selisih suhu, jadi ada perbedaan suhu T2 min T1, jadi temperatur di temperatur kedua lebih rendah dari temperatur 1, kemudian dibagi dengan R ini adalah delta X, berapa ketebalannya, dan dibagi dengan per K, thermal conductivity, dikali dengan nilai A, luas permukaannya. Ya, sehingga bisa dituliskan untuk nilai Q-nya ini menjadi T1 min T2 per delta X dibagi dengan K dikali dengan A. Nah, itu analog untuk perpindahan panas secara konduksi menggunakan analognya itu adalah pendekatan analogi listrik. Kenapa itu bisa dilakukan pendekatan? Karena ada kemiripan atau kesamaan antara perpindahan panas secara konduksi dengan aliran listrik yang merambat melalui media konduktor. Ya, untuk perpindahan panas konduksi, yang pertama itu adalah rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, aliran panas dilewatkan pada bidang datar yang disusun secara berlapis dengan bahan yang berbeda. Jadi kalau dibayangkan, ya rangkaian seri itu ya sama seperti lapisan-lapisan atau kue lapis ya. Jadi ada warna, ini ilustrasi gambarnya. Kemudian misalkan 1, 2, 3. Jadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Nah, panas ini merambat dari sisi sini, lalu nilai Q atau nilai kalornya lalu akan keluar di sisi ini. Nah, rambatannya itu bisa saja dipengaruhi, pertama adalah nilai K untuk material 1, berapa nilai K-nya, kemudian disebut dengan K1, K untuk material 2, berapa nilai materialnya, K untuk material ke-3, K1, K2, dan K3. Dengan nilai-nilai material thermal conductivity berbeda, nanti bisa diperkirakan secara analitik berapa nilai aliran kalor yang dipindahkan tersebut. Untuk aliran panas masuk dengan suhu T1 dan keluar dengan suhu T4. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Bisa saja T-nya itu sampai T10 atau sampai T20, tapi kita singkat aja, misalkan dia hanya dalam kondisi 4 lapis atau 4 layer, 4 lapisan, jadi ada lapisan 1, kemudian lapisan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi T1 ini adalah T1, dan sini ada nilai T4 ya, T1 dan T4-nya. Suhu antarmuka masing-masing adalah T2 dan T3, jadi ada di pertengahan. Kemudian applied-nya atau contohnya ya furnace, boiler, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan, aplikasi lainnya, seperti misalkan merancang oven atau alat pemanas, itu juga bisa menggunakan
perpindahan panas secara konduksi. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi yang disusun secara rangkaian seri, perpindahan panas konduksi pada rangkaian seri dihitung teori awalnya itu kalau rumus dasarnya ya, rumus teorinya mengacu ke hukum Fourier, teori Fourier untuk konduksi panas. Di teori Fourier ini menceritakan bahwa laju perpindahan panas konduksi dari satu benda berbanding lurus dengan luas penampang. Jadi artinya semakin besar luas penampangnya, maka panas yang akan dipindahkan akan semakin cepat. Jadi kalau luas penampang panasnya itu kecil atau sempit, maka panas yang dipindahkan juga akan semakin kecil. Nah, ini juga ya analognya sama seperti di fluid mekanik ya. Jadi kalau luas permukaannya dengan luas permukaan yang besar dengan permukaan yang kecil, maka nilai debit aliran yang dipindahkan juga akan berpengaruh kecil dan juga bisa berpengaruh besar ketika luas penampang atau luas permukaan salurannya dibuat menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Untuk rangkaian seri terdapat beberapa benda yang disusun secara berurutan sehingga perpindahan panas terjadi secara berturut-turut. Jadi berturut-turut itu artinya dari lapisan 1 berpindah ke lapisan 2, dari lapisan 2 ke lapisan 3, dari 3 ke 4 dan seterusnya. Jadi panasnya tidak bisa meloncat, misalnya dari lapisan 1 pindah langsung ke lapisan ketiga, terus balik lagi ke lapisan 2, lalu kembali lagi ke lapisan 4. Nah, ini untuk rangkaian seri terjadi secara berurutan 1 ke 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, ke 5, ke 6, dan seterusnya sampai seberapa banyak lapisan tersebut yang disusun rangkaiannya secara rangkaian seri. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi di bagian selanjutnya, jika diasumsikan bahwa setiap benda memiliki luas penampangnya itu diasumsikan sama dan ketebalan yang sama, maka laju perpindahan panas konduksi dapat dihitung dengan teori yang tadi, Fourier tadi ada nilai K dikali dengan A, T1 min T2 dibagi dengan D itu adalah ketebalan seberapa besar nilai tebalnya. Kemudian ini A, ini adalah luas penampang benda tersebut. T1 adalah suhu pada bagian ujung itu berarti dari sisi salah satunya, misalkan di sisi kirinya untuk nilai T1, dan T2 berarti ada di sisi sebelah kanan, di sisi yang di sampingnya. Ya, perpindahan panas secara konduksi untuk rangkaian seri, perpindahan panas secara konduksi ini setiap benda adalah sama, dituliskan, jadi Q1 sama dengan Q2, Q sama dengan Q3, dan seterusnya sampai seberapa banyak rangkaian tersebut disusun secara seri. Dalam hal ini, laju perpindahan panas konduksi melalui benda pertama, Q2 adalah laju perpindahan panas konduksi melalui benda kedua, dan seterusnya hingga Qn adalah laju perpindahan panas konduksi melalui benda terakhir. Jadi kalau di total Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, dan Q6, Q7, dan seterusnya sampai seberapa banyak lapisan tersebut dipasang secara rangkaian seri. Jadi kalau misalnya ada 10 lapisan, ada 10 layer, layer 1, layer 2, lapisan 1, 2, 3, 4, 5, nanti bisa dihitung. Untuk nilai Q totalnya ya tinggal dijumlahkan lapisan 1 ditambah dengan lapisan kedua, ditambah dengan lapisan ketiga, ditambah lapisan keempat, dan seterusnya, sehingga bisa didapatkan nilai Q total untuk perpindahan aliran kalor atau aliran panas tersebut berpindah berapa besar nilai Q totalnya. Ya, di bagian berikutnya perpindahan panas konduksi pada rangkaian seri ini, selain itu dalam rangkaian seri, suhu pada ujungnya benda saling terkait satu sama lain.
Dengan kata lain, suhu pada ujung benda pertama akan mempengaruhi, jadi suhu pada bagian awal benda pertama ini akan memberikan pengaruh suhu pada ujung benda kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu, perpindahan panas secara konduksi pada setiap benda dalam rangkaian seri sangat dipengaruhi oleh suhu pada benda sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudahnya ini untuk rangkaian seri sangat memberikan kontribusi bagaimana panas tersebut dipindahkan atau seberapa besar panas tersebut akan dialirkan. Jadi akan dipengaruhi nilainya sebelum dan sesudah bagian tersebut untuk rangkaian tersebut dipengaruhi oleh panasnya. Ya, selanjutnya ialah nilai perpindahan panas konduksi untuk rangkaian seri. Jika suhu pada ujung benda pertama adalah T1 dan suhu ujung pada benda adalah Tn. Nah, ini nanti bisa dihitung nilai tersebut dengan menggunakan persamaan benda pertama dan benda kedua. Untuk T1 pada ujung benda ke I, T, ini simbol ya, bukan T, I dikurangin 1, tapi ini merupakan notasi. TI min 1 adalah T, suhu pada ujung benda sebelumnya, kemudian T 1 atau TI ya, TI plus 1 adalah suhu pada ujung benda setelahnya. Nanti dibagi dengan 2. Ya, untuk dinding datar komposit atau composite plane wall, dinding bidang datar yang tersusun dari beberapa material. Jadi dinding bidang datar tersusun dari beberapa material yang memiliki konduktivitas panas yang berbeda, yang bisa saja dirangkai secara seri ataupun paralel. Mudahnya membandingkan atau melihat apakah ini masuk dalam kategori rangkaian seri atau rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri dia tidak ada cabang ya, tidak ada cabang ya, jadi lihat aja kue lapis ya, jadi hanya disusun secara berlapis. Jadi ini ada lapisan pertama, kemudian ini adalah lapisan kedua, lapisan kedua, misalkan ini lapisan keduanya saling bersentuhan, kemudian di lapisan yang berikutnya ini ada 3 lapis. Nah, jadi kalau melihat dari rangkaian ini adalah rangkaian yang disusun secara seri, jadi tidak ada cabang. Tapi kalau misalnya disusun secara paralel, berarti rangkaian tersebut ada cabang. Jadi cabangnya ya bisa saja dibuatnya seperti ini. Ini ada bagian lagi. Nah, ini ada, jadi kalor tersebut atau nilai Q-nya ini ada titik, berarti dia bisa merambat melalui bagian atas, dan di bagian berikutnya dia bisa merambat ke bagian sisi di bagian bawahnya. Susunan seri atau disusun secara paralel, atau bisa juga secara kombinasi seri dan paralel. Untuk rangkaian tahanan termal digambarkan seperti pada penggambaran analognya itu di tahanan listrik. Kemudian begitu pula tahanan termal pada susunan seri maupun paralel dihitung seperti pada perhitungan di tahanan listrik. Ya, lalu apa plus minus, atau kalau di sini ditulis kelebihan ya, positifnya, kemudian ini adalah negatif. Ketika mendesain atau merancang suatu sistem yang disusun secara paralel, apa keuntungannya?
perpindahan panas yang terjadi secara rangkaian seri untuk nilai keuntungan atau nilai plusnya ketika rangkaian tersebut disusun secara paralel. Yang pertama ialah meningkatkan laju perpindahan panas. Jadi laju perpindahan panas, karena masing-masing jalur perpindahan panas dapat bekerja secara, di sini ditulis kata independen. Independen itu artinya bisa bekerja secara sendiri. Jadi kalau ini digambarkan analognya, ini ada cabang sebut aja cabang 1 dengan cabang 2 ya. Jadi ini nah, karena dia bercabang, jadi misalkan di bagian yang ini mengalami kerusakan ya, kita silang aja di bagian kedua, dia tidak bisa, panas tidak bisa mengalir di sini, panas tetap akan bisa berpindah melalui cabang nomor 1 dan akan tetap mengalir sampai bagian ini, nilai kalor yang dipindahkan. Ini adalah, misalkan ini ada key awal, key inlet, dan ini adalah key O-nya atau key outlet-nya. Jadi karena dia independen kondisinya, jadi panas tersebut walaupun di salah satu cabangnya mengalami kerusakan, misalkan di cabang kedua mengalami rusak, panas akan bisa tetap mengalir di cabang nomor 1. Itu adalah keuntungannya ketika rangkaian tersebut disusun secara paralel ya, karena dia kondisinya terpisah. Nah, itu adalah sisi positifnya. Lalu nilai minusnya atau negatifnya, benda pada setiap jalur perpindahan panas menerima suhu yang sama, karena dia disusun secara paralel, suhunya sama. Misalkan yang tadi dia merambat ke saluran 1 dengan saluran kedua dengan aliran panas dengan aliran panas temperatur yang sama, sehingga benda yang memiliki konduktivitas termal, jadi konduktivitasnya termalnya berbeda, bisa saja untuk rangkaian 1 untuk jalur 1 dengan jalur 2 nilai konduktivitas termalnya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan lebih rendah atau ketebalan yang lebih besar dapat menjadi bottleneck dan mengurangi laju perpindahan panas secara keseluruhan. Nah, itulah yang perlu dipastikan ketika mendesain suatu rangkaian perpindahan panas secara paralel untuk perpindahan panas secara konduksi. Ketika menginginkan panasnya yang dipindahkan secara baik, artinya dari nilai Q1 ke Q2 berpindah, atau Q inlet ke Q outletnya dengan baik, yang perlu dipastikan adalah memasangkan materialnya dengan konduktivitas termal yang sama, atau konduktivitas termalnya yang nilainya sama, jadi bisa mengalirkan panas dengan baik. Ya, contoh apa saja yang bisa digunakan, ini hanya sampel ya, atau peralatan. Bisa saja nanti banyak sekali di engineering device atau peralatan-peralatan teknik yang dibuat dengan rangkaian paralel untuk perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama, ini sampel ya, atau ilustrasi saja. Contoh peralatan teknik yang dibuat dalam perpindahan panas konduksi pada rangkaian paralel antara lain pipa penukar panas, digunakan untuk mentransfer panas dari suatu cairan atau gas ke cairan atau gas yang lain. Dalam pipa-pipa penukar panas terdapat banyak jalur perpindahan panas yang disusun secara paralel. Jadi kalau ada kata paralel berarti disusun secara bercabang. Jadi ada cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, 5, 6, dan seterusnya sampai seberapa banyak cabang tersebut. Kalau untuk rangkaian seri, dia hanya menggunakan one way, satu jalan atau satu jalur untuk mengalirkan panas tersebut. Untuk rangkaian paralel,
berarti menggunakan lebih dari satu cabang, jadi minimal 2 cabang secara paralel sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas secara keseluruhan. Lalu radiator mobil digunakan untuk mendinginkan mesin mobil dengan mentransfer panas dari mesin ke udara melalui pendinginan cairan. Kemudian radiator mobil memiliki banyak jalur perpindahan panas yang disusun secara paralel sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas secara keseluruhan. Ini merupakan bagian dari contoh atau bagian dari engineering device, peralatan teknik yang disusun secara paralel. Lalu heatsink pada komputer. Heatsink pada komputer ini juga bisa bisa dibuat rangkaiannya secara paralel. Kenapa hal ini disusun atau dibuat desainnya secara paralel? Karena kalau misalnya dirangkai secara seri, itu akan berakibat cukup kurang baik ya, karena ketika salah satu atau satu jalurnya rusak ya berarti tidak ada jalur lain atau jalur yang berbeda untuk bisa mengeluarkan panas atau mendistribusikan panas tersebut ke lingkungan, ke ambiennya. Jadi rangkaian paralel ini digunakan atau dipasang pada heatsink komputer. Untuk heatsink pada komputer digunakan untuk mendinginkan, kegunaannya itu untuk mendinginkan suhu pada komponen elektronik seperti prosesor, VGA, kartu grafis, VGA card, dan lain-lain. Jadi bisa saja ada bagian yang lain yang digunakan, misalnya kartu memory card, kartu memori atau memori eksternal atau memori internal yang dipasang di sistem komputer tersebut. Heatsink pada komputer memiliki banyak jalur perpindahan panas yang disusun secara paralel sehingga meningkatkan laju perpan secara keseluruhan. Kemudian the next adalah mesin pendingin. Mesin pendingin digunakan untuk mendinginkan suhu pada ruangan atau tempat tertentu. Jadi fungsi dari mesin pendingin ini digunakan untuk mendinginkan suhu pada ruangan atau tempat tertentu. Mesin pendingin memiliki banyak jalur. Jadi karena dia banyak jalur berarti masuk ke dalam rangkaian paralel untuk bisa memindahkan panas yang ditimbulkan atau panas yang dihasilkan sehingga panas ini bisa berfungsi dengan baik. Apakah panas ini mau dikeluarkan atau panas ini mau dihasilkan. Nah, karena dia mesin pendingin berarti dia panas tersebut ditujukan adalah untuk menurunkan temperatur panas yang ditimbulkan. Ya. Lalu di bagian yang lain, contoh ini masih cerita yang tadi. Kemudian oven atau alat pemanas ya, alat pemanas atau alat pemanggang itu didesain juga rangkaiannya tersusun secara paralel. Jadi ada rangkaian yang bisa memindahkan panas dari jalur yang berbeda, bisa jalur satu, jalur kedua, atau jalur ketiga. Oven digunakan untuk memanggang atau memasak makanan. Oven memiliki banyak jalur perpindahan panas yang disusun secara paralel sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas secara keseluruhan. Ya, ini tadi ilustrasi mengenai analog ya. Ketika rangkaian tersebut kita kembali lagi ke seri ya. Ini rangkaian seri ini paling mudah untuk memahami. Bayangkan saja rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara berlapis-lapis. Jadi ada lapisan layer 1,
layer 2, layer 3, atau disimbolkan dengan layer A, lapisan B, dan lapisan C. A, B, dan C bisa saja mempunyai atau memiliki nilai thermal conductivity berbeda untuk nilai Ka, thermal conductivity B, dan thermal conductivity C memiliki nilai perbedaan. Kemudian ketebalan juga bisa divariasikan, mau tebal atau mau tipis, mau lebih tipis lagi atau setengah dari B ini, atau kalau dibagi lagi seperempat, yaitu menentukan atau disesuaikan dengan keperluan apa temperatur yang ingin dikeluarkan. Jadi kalau ini digambarkan, T1-nya misalkan 100 derajat Celcius, kita menginginkan temperatur yang mengalir di T4 ini adalah misalnya sudah temperaturnya 20 derajat Celcius. Lalu apa yang bisa dilakukan rekayasa untuk menurunkan temperatur tersebut? Ya, pertama bisa memvariasikan nilai K-nya, nilai thermal conductivity-nya. Misalkan nilai K A dengan KB, thermal conductivity di material B ini dibuat berbeda sehingga menghasilkan nilai R atau resistance yang dihasilkan bisa menghasilkan nilai 20 derajat Celcius. Yang pertama dengan memvariasikan nilai thermal conductivity. Kemudian hal yang lain juga bisa memvariasikan ini, nilai tebal tipisnya. Tebal tipisnya memberikan kontribusi pengaruh terhadap output akhir temperatur yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya temperatur yang dihasilkan di T4 nilainya 30 derajat Celcius, sedangkan yang diinginkan adalah nilainya 20 derajat Celcius, berarti bisa saja menebalkan di salah satu dinding di dinding plat datar tersebut. Bisa saja bagian ini nilai B-nya dibuat lebih tebal, nilai delta X-nya, sehingga bisa di bagian akhirnya mampu mengeluarkan suhu 20 derajat Celcius. Ya, itu merupakan salah satu rekayasa ya, merekayasa bagaimana menginginkan panas yang dikeluarkannya itu sesuai dengan keperluan. Jadi kalau diinginkan di T4-nya itu menginginkan suhu 20 derajat Celcius dan di sini temperatur masuk atau temperatur awalnya 100 derajat Celcius, ya hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengecilkan atau menebalkan atau menipiskan plat datar tersebut atau merubah material yang dipasangkan. Jadi materialnya itu dirubah-rubah, yang awalnya bisa saja misalkan materialnya menggunakan tembaga, kemudian dicari nilai thermal conductivity yang nilainya lebih kecil dari tembaga, misalkan paduan logam yang lain, jadi bisa menghasilkan temperatur akhirnya di suhu 20 derajat Celcius. Itu adalah salah satu cara atau ya rekayasa bagaimana menginginkan suhu yang diinginkan dengan merubah-rubah ketebalan dan material apa yang digunakan. Nah, ini karena dia rangkaian seri, ya rangkaian seri sama seperti yang tadi lurus, jadi tidak ada percabangan, jadi satu garis alir dari kiri ke kanan, dari T1 ke T4, dari T1 ke T4. Nah, untuk bisa dari T1 ke T4 berarti panas tersebut harus melewati terlebih dahulu T2, T3, dan T4 dengan kondisi yang harus dilalui
dan tidak bisa meloncat. Jadi misalkan di bagian ini rusak atau tidak bisa mengalirkan panas, jadi panas ya sudah, jadi dia tidak bisa berpindah ke T3. Nah, itulah salah satu kelemahan dari rangkaian seri. Jika ada salurannya yang bisa dikatakan isolator atau mengalami kerusakan, maka panas tersebut ya akan berhenti di titik tersebut. Jadi kalau misalnya panas ini tersumbat ya di bagian ini di T3, rangkaian di T3 ini rusak, maka dia hanya bisa mengalir dari T1 sampai T2, sedangkan dari T1 ke T2, dari T2 ke T3 sudah mengalami kondisi terisolasi atau isolator ya. Jadi panas tersebut sudah tidak bisa berpindah. Inilah yang menyebabkan atau kekurangannya atau sisi kurangnya ketika mendesain suatu HE atau heat exchanger atau perancangan yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Yang perlu dipastikan bahwa ketika mendesain atau merancang tersebut, ketika dipasang secara seri, bahwa aliran panas untuk tiap rangkaian RA, RB, dan RC itu dipastikan bahwa panas tersebut bisa teralirkan dengan baik. Jadi bisa berpindah dengan baik. Kalau misalnya salah satunya tersumbat atau salah satunya tertutup, ya berarti di sisi berikutnya atau di sisi ini mengalami sumbatan, maka di sisi di bagian akhir maka temperatur tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu susunan seri. Untuk susunan seri, material tersusun secara seri, ya gambarannya ya seperti ini, 1, 2, 3 ada key X, dan ini juga bagian akhir. Temperatur T1, kita sebut aja ini T3 ya, T1, T3, dan berarti ini adalah T2. Akan berpindah dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Perpindahan ini secara kontinu atau secara berlanjut berpindah dari temperatur 1 ke temperatur 2, dari 2 ke 3. Untuk ilustrasinya ketika ini digambarkan dalam bentuk gambar rangkaian analog listrik, ya dia akan tampilannya seperti ini. Berarti ini adalah hambatan resisten untuk temperatur 1. Ini T1, kemudian ini adalah di sini ada R-nya ya, ini adalah R1, kemudian T1 berarti kalau ini kita tuliskan sudah berarti di titik sini, ini ada sini, T1 berarti ini adalah T2 ya, dari 1 ke 2, karena dia ini adalah T1 berarti ini adalah T2. Kemudian R2 berarti ini ada resisten di 2-nya. Nah, ini 2. R2 berarti ini adalah ini R T1, T2 berarti ini ke T3. Ini adalah T3. Nah, kemudian dari T3 ini dia akan keluar lagi ke temperatur yang di sebelahnya. Kalau dituliskan berurutan 1, 2, 3, berarti ini nih di sisinya adalah T4. Nah, ini adalah merupakan T4. Ini adalah T4, dan ini R-nya itu adalah resisten untuk material ketiga. Jadi material ke-1, material 1, material 2, material 3 itu adalah hambatannya. Nah, T1 didapatlah hasilnya itu ini ada T1 dan ini adalah T4. Jadi kalau digambarkan T1 lebih besar dari T4. Kemudian T1 lebih besar dari T2, T3,
lebih besar dari T3, T3 lebih besar dari T4. Jadi kalau dituliskan ya seperti itu, temperatur yang paling besar adalah di T1 dan paling kecil itu adalah di T4. Nah, lalu bagaimana menghitung nilai R total atau hambatan secara totalnya? Bisa dihitung tahanan total ya, atau resistance total ya, nanti bisa dihitung R1, R2 dengan R3 dijumlahkan, jadi berapa hambatan yang ada di sini di R1 untuk material 1, hambatan di material 2, R2, dan hambatan di material R3. Apa yang menjadikan resisten hambatan tersebut? Yang pertama adalah yang memberikan pengaruh terhadap nilai R, yang di slide sebelumnya itu pertama nilai K, nilai thermal conductivity, kemudian yang kedua adalah nilai A, luas permukaan, dan yang satu lagi adalah delta X atau ketebalan ya. Ini seberapa tebal nilai delta X-nya, ini adalah delta X, ini adalah delta X, dan ini adalah delta X. 3 poin inilah yang memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai R1, R2, dan R3. Ya, tadi adalah rangkaian seri, kemudian disusun lagi, kalau misalnya tersusun secara paralel, ya paralel mudahnya ya rangkaiannya seperti ini, ada 1, 2, jadi ada percabangan, cabang 1, ini adalah cabang 2, ini adalah cabang pertama, ini adalah cabang kedua. Yang satu bisa mengalir melalui saluran atas, ini, kemudian yang bagian bawah, ini adalah cabang yang keduanya. Nah, untuk rangkaian seri, untuk rangkaian paralel ya, bukan seri, paralel itu adalah rangkaian yang ada cabang. Ini kalau dianalogkan ke dalam bentuk tampilan analog listrik ya seperti ini. Di sini berarti ada resistannya, resisten untuk material 1. Jadi material pertama resistansinya seperti apa? Hambatan yang diberikan oleh material pertama dan hambatan yang diberikan oleh material kedua. Jadi material 1 dan material kedua, hambatannya seperti apa? Nah, untuk hambatan yang tadi dipengaruhi oleh pertama nilai thermal conductivity, kemudian luas permukaan, dan satu lagi adalah delta X dari material tersebut. Sehingga bisa dihitung karena ini rangkaiannya seri, jadi berbeda dengan rangkaian tadi paralel. Kalau paralel dijumlah ya R totalnya, untuk menghitung R total, R1 ditambah R2 ditambah dengan R3, tetapi karena ini disusun secara paralel, sehingga di penjumlahannya 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Jadi nanti yang ketika dihitung, tentukan dulu berapa nilai R1-nya, misalnya R1-nya didapatnya 3, kemudian R2-nya misalnya 2, berarti nanti dihitung 1 per R total 1 ditambah sepertiga ya, 1 per 3 ditambah 1 per 2, dan ini dihitung 3 dikali 2, 6, berarti 6 dibagi 3, 2, ditambah dengan 6 dibagi 2, 3, jadi 5 per 6. Nah, 5 per 6, 1 per R total sama dengan 5 per 6. Ya, ini tinggal dikali silang, hasilnya 6, kemudian R total berarti sama dengan 5 R total, jadi bisa dihasilkan R totalnya itu
R total berarti 6/5 nilai resistensi untuk material yang disusun secara paralel, nilainya adalah 6/5. Nah, nanti bisa dihitung seperti itu untuk nilai R totalnya, karena susunan secara paralel itu ini ekivalen ya, artinya bisa saja nilainya itu tidak sama persis dengan nilai perhitungan analog tadi, karena yang namanya analog itu artinya hampir mendekati nilai tersebut, jadi tidak sama persis dengan hitungan nilai matematisnya atau analitik yang dihitung secara matematik. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba lagi masuk ke share screen. Nah, di bagian ini sebagai bahan latihan atau memahami materi supaya bisa membaca lagi teori atau materi yang diceritakan tadi, nanti bisa dikerjakan untuk latihan. Yang pertama itu adalah misalkan dalam rangkaian seri terdapat 3 benda, jadi ada di bagian ini ada disusun secara seri ya. Seri itu ya bayangkan saja seperti kue lapis, lapisan 1, 2, dan 3. Terdapat 3 benda padat dengan panjang masing-masing 20 cm, 30 cm, 40 cm, serta memiliki luas penampang yang sama. Jadi nilai A atau nilai A-nya luas penampang ya, nilai A-nya itu luas penampangnya sama. Kemudian nilai K atau thermal conductivity, sini ada nilai konduktivitas thermal, berarti kalau nilai konduktivitas thermal itu ada nilai K. Konduktivitas thermal ketiga benda tersebut masing-masing, jadi masing-masing berarti benda 1 atau lapisan 1, 200 watt per meter Kelvin. Kemudian yang kedua 300, dan ini di bagian akhir adalah 400. Suhu atau temperatur di ujung kiri, berarti di sisi lapisan kiri, benda pertama adalah 200 ya. Benda pertama 200 derajat Celcius, dan suhu di ujung kanannya ini temperaturnya 50. Jadi ada perbedaan suhu. Yang kiri temperatur lebih tinggi 200 derajat Celcius, dan yang di sisi sebelah paling kanan suhunya 50 derajat Celcius. Karena ada perbedaan temperatur berarti aliran panas bisa mengalir. Yang menjadi pertanyaan berapa atau tentukan laju perpindahan kalor konduksi total. Jadi nilai Q yang ditanyakan adalah nilai Q ya, atau nilai Q total. Tentukan laju perpindahan kalor konduksi total melalui ketiga benda tersebut. Jadi berapa nilai Q-nya. Kemudian yang kedua adalah di bagian ini sebuah pipa panjangnya, ini pipa ya, pipa panjangnya 2 meter dan memiliki luas penampang melintang. Luas penampang berarti kalau bicara tentang luas penampang adalah nilai A-nya meter kuadrat atau meter persegi. Pipa tersebut terbuat dari 2 jenis material yang berbeda. Yang pertama adalah material baja, yang kedua adalah tembaga. Baja dan tembaga, jadi ada 2 material yang berbeda, baja dan tembaga.
Baja terletak pada bagian kiri pipa sepanjang 1 meter, sedangkan tembaga ini dihubungkan lagi, tembaganya itu terletak pada bagian kanan pipa dengan panjang 1 meter. Lalu jika diketahui datanya untuk nilai konduktivitas termal, karena ini konduktivitas termalnya itu berarti nilai K ya, ini adalah nilai K, thermal conductivity, untuk baja 50 watt per meter Kelvin, dan untuk tembaga nilainya 400 watt per meter Kelvin. Suhu di ujung kiri pipa adalah 300 Celcius, dan suhu di ujung kanan pipa 100 derajat Celcius. Jadi secara teoritis panas bisa mengalami perpindahan jika ada perbedaan temperatur. Ada temperatur yang tinggi 300 dan ada temperatur yang rendah 100 derajat Celcius. Perbedaan temperatur inilah bisa mengalirkan atau menimbulkan laju perpindahan kalor konduksi. Jadi perpindahan kalor konduksinya bisa dicari. Yang menjadi pertanyaan, tentukan laju perpindahan kalor konduksi total melalui pipa tersebut. Ya, kemudian soalnya ada 4. Yang ketiga ini adalah sebuah dinding terdiri dari 3 lapisan dengan ketebalan masing-masing 10 cm. Jadi tebal masing-masing. Jadi ada dinding plat datar, ada plat datar terdiri dari 3 lapis dengan tebal masing-masing 10 cm. Jadi bisa dibayangkan karena ada kata masing-masing, jadi tebal antara plat 1 dengan plat 2, plat 3 sama, masing-masing 10 cm. Lapisan pertama, cuman yang membedakan adalah nilai thermal conductivity-nya. Jadi yang membedakan adalah nilai K-nya. Nilainya yang pertama itu 0,1, kemudian kedua 1,5. Yang pertama konduktivitas 0,1 watt per meter Kelvin, sedangkan yang lapisan kedua terbuat dari bahan beton, konduktivitas thermal 1,5 watt per meter Kelvin. Jika suhu di dalam ruangan adalah 20 derajat Celcius dan suhu di luar ruangan, jadi suhu di dalam dan suhu di luar ada selisih temperatur, selisih suhu 20 derajat Celcius lebih tinggi dan suhu di luar ruangan lebih rendah, karena ini misalkan bangunan ini atau sistem ini atau ruangan ini berada di daerah yang beriklim salju ya, atau beriklim suhu dingin, temperaturnya sampai minus 10 derajat Celcius. Kemudian yang menjadi pertanyaan, berapa laju nilai Q? Berarti yang ditanyakan nilai Q, laju perpindahan kalor konduksi melalui dinding tersebut. Lalu yang terakhir nanti bisa dilihat di bagian ini, ada sebuah balok dengan dimensi balok dengan dimensi 5, 2, 1, panjang, lebar, tinggi. Dimensinya 5 meter kali 2 meter kali 1 meter, terbuat dari bahannya besi, logam. Konduktivitas yang dimiliki, konduktivitas termalnya 80 watt per meter Kelvin. Balok tersebut memiliki suhu 100 derajat Celcius di satu sisi dan 50 derajat Celcius di sisi lainnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, tentukan laju perpindahan kalor konduksi balok, tentukan laju perpindahan kalor konduksi balok tersebut ya. Ya, nanti ini bisa dikerjakan, karena
kenapa tiap minggu saya memberikan tugas, ya tujuannya adalah untuk bisa membaca lagi atau mendengarkan lagi atau merefresh lagi materi-materi perkuliahan yang sudah diceritakan di per tiap minggunya. Ya, oke. Nanti untuk selanjutnya, karena ini adalah kelas besar ya, kelas besar. Jadi di bagian berikutnya kita akan masuk ke kelas kecil. Untuk